Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang pelajaran. Nah, jangan panik dulu guys, jangan panik dulu, tenang. Kita bakal ngejelasinnya dengan cara yang super duper menyenangkan. Jadi kalian gak usah keringet dingin, pusing vertigo, muntaber, dan bolak-balik ke toilet. Betul banget nih. Dan di podcast ini biasanya kan kita cuma coret-coret di kertas. Tapi kali ini kita nggak akan coret-coret, tapi kita bakal cuma ngobrol-ngobrol santai, tapi juga penuh makna. Tapi sebelum kita mulai podcast kita dan kita masuk ke materi, kira-kira kegiatan kalian sama kelas 12 ini ngapain aja sih? Ya, kalau gue biasanya nongkrong sama main game aja sih, sama belajar dikit-dikit. Kalau lu Jesa? Sedap. Kalau gua minus nongkrong, minus game, kita belajar sama belajar SNBT, terus juga nyiapin UP yang banyak banget guys. Betul banget. Kalau Enji ngapain nih? Lagi stres dan padat aja sih guys, kayak tugas-tugas tuh lagi pada numpuk kan. Satu pelajaran bisa banyak, ada ujian, ada tugas, segala macam. Bener-bener. Tapi ya biar gak stres ya, kita push rank dulu gitu. Nah kalau aku sih kayak seperti biasanya aja, kegiatannya cuma berangkat sekolah, pulang, belajar, berangkat sekolah, pulang, belajar, tidur gitu-gitu terus aja. Tidur the best ya. Tidur Ya. Dan di kelas 12 ini kita sibuk banget nih guys sih. Cara kalian ngebagi waktu antara main, belajar, sama sekolah tuh gimana sih? Ya, Jujur-jujuran aja, gue kebanyakan main sih daripada belajar. Kayak main Nggak apa-apa every time sih. gitu loh. Belajarnya kadang-kadang aja. Gak apa-apa, kita kelas 12, sebentar lagi juga kita lulus. Bener. Jadi kita harus menikmati masa muda kita gak sih? yes. Jujur itu juga udah hal yang bagus kok Timo. Mantap. Kalau gua sih ngebaginya ya paling kalau gua udah ngantuk ya biasanya tidur dulu sih. Karena kalau misalnya kita belajar sambil ngantuk tuh kayak gak efektif gitu gak sih guys? Benar. Biasanya tuh kalau gua udah kayak gitu tuh gua jadinya nulis bisa sampai naik ke atas, naik ke turun ke bawah, atau enggak hurufnya jadi gak nyambung ke kalimatnya. Makanya jadi kalau bisa mungkin kalau bisa tidur buat tidur juga udah baru ngerjain. Meskipun bangunnya baru jam 8 sih guys, tapi ya yang penting kan ngerjain kan. Betul Ya, bener kan bener ya? Tidur di kelas 12 ini sangat nomor 1. Betul. Kalau kamu gimana Ji? Aku sama sih kayak Jesa, benar-benar yang sebelumnya aku tuh nggak mau tidur siang. Kalau disuruh tidur siang, ini tuh yang benar-benar pulang sekolah, ganti baju, tidur dulu, baru nanti pas bangun baru mandi. Kayak benar-benar yang capek aja gitu di sekolah, mikirnya banyak karena banyak tugas juga. Terus ya sisanya push rank. Paham. Kalau lu, Kalau gue sih biasanya cara gue ngebagi waktu yang pastinya harus tahu dulu kan prioritasnya apa. Jadi kalau misalnya emang ada tugas yang harus diselesaikan ya pasti kita selesaikan dulu. Terus kayak berusaha untuk mengatur waktu antara main, antara sekolah, dan pastinya balik lagi kayak kita juga harus tetap jaga kesehatan kita. Panutan ini, panutan. Kita sambil makan ya guys. ini makan Jesa doang, gue juga deh. Oke, boleh. Ji, makan kan Ji? Jadi Bisa namanya makan, thank you. Narabis. No sponsor. Kita sensor aja. Enak banget. Sponsor kami, Narabis, please. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas apa sih guys? Jadi itu akan dijelasin sama Timon. Enji. Oh iya, langsung gue nih. Oke, siap. Kan gue main mulu. Coba tuh. Oke, jadi di sini tuh kita bakal membahas yang namanya peluang. Ini tuh yang bakal gak bikin kita pusing banget lah ya kita membahas di sini. Karena peluang tuh benar-benar ada di kehidupan kita loh sehari-hari secara nggak sadar ya. Jadi kayak gampang aja gitu dibahasnya. Bener banget. Kayak contohnya kita bisa ngebahas dari kapan sih peluang hujan akan datang, atau misalnya kayak kapan sih peluang kita bisa datang tepat waktu, atau bahkan kapan sih peluang kita bisa membagi waktu antara main dan sekolah. Iya. Oke, jadi gampangnya tuh kayak gini guys. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Paham? Paham. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita
Ini ya kayak kemungkinan kita dapat nilai bagus gitu ya, Mo? Bisa jadi. Bisa. Terus kalau peluang ketemu teman kita di mall tuh juga bisa tuh, Mo? Bisa nggak ya? Bisa sih. Bisa. Menurut Bisa, lo? bisa. Udah. Peluang ketemu jodoh sekarang bisa nggak? Wah. Aduh. Kenapa tuh? jadi mas jodoh tuh? Jodoh banget nih jodoh. Haus. Nah, itu kayaknya itu semua sih bisa sih. Cuman kayaknya kalau jodoh itu kan agak susah ya. Dia kan kayak hal yang kayak mistis gitu ya. Maksudnya nggak bisa Prediksi. diprediksi, tidak bisa ditepatkan oleh logika gitu, kayak dia cocok nih dengan ciri-cirinya gitu, kayak nggak bisa kan. Bener-bener. Jadi bisa tapi susah. Terus kayaknya kemarin gue tuh pas di kelas tuh kayaknya ngedengar Bu Vinda ngejelasin peluang-peluang gitu tuh. Terus kan katanya peluang tuh ada 0101 tuh apanya guys? Itu nomor telepon atau apa ya? Mungkin gue kelewat gitu deh. Coba deh jelasin Timo. Bukan, jadi secara matematika itu peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0 kenapa tuh? Yang mustahil terjadi. Iya. Yang benar-benar nggak terjadi. Kalau satu kan kayak bakal terjadi. Dia kayak nyari jodoh kan, nggak mungkin terjadi. Aduh Timo. Nanti dibuka di lempar. Gombal banget, gombal. Terus udah seru banget nih membahas Iya, kita iya. peluang-peluang gini nih. Dasar. Nah tapi kayaknya sebelum kita lebih mendalam lagi nih, Nah, betul. dalam lagi ke dalam materi kejadian saling lepasnya ini nih, kita kayak kenalan dulu gak sih? Iya, Kenalan kita ya. Oke, Ya, kenalin nama boleh. gua Timotius, gua dari kelas 12-6, meskipun semuanya 12-6, tapi nggak apa. Iya. Oke. Ya, saya Jehovah Shalom, sama kelasnya sama Timo. Iya. Oke, nama aku Gracie Evelyn dari 126. Nama aku Angelina Gracia dari 12/6 juga. Sama kayak Evel, Jesa, dan Timo. Asik. Oke, tapi karena kita tadi reacting tuh ya banyak banget. Benar. Kita ngerucut yuk, Oke. biar belajar ya kan. Kita ngerucut ke materi kejadian saling lepas sama kejadian tidak saling lepas ya. Boleh. Sip, boleh. Boleh banget, boleh banget. Oke, kita langsung aja ke materi pertama gak sih? Gas. Kejadian saling lepas. Gas. Yes. Oke, jadi ini kita ngebahasnya kalau misalnya saling lepas tuh artinya apa sih? Jadi kayak dia pegangan, terus habis itu dia tiba-tiba lepas gitu. Apa gimana Enggak maksudnya? dong. Enggak. Bener, kata Timo, enggak. Lanjut tim, bantai. Kalau tim. Timo, Jadi, tahu. kejadian Oke. saling lepas itu kejadian yang nggak mungkin terjadi bersamaan. Nice. Oke, berarti kalau misalnya satu udah kejadian nih, berarti satunya otomatis gak bakalan kejadian nih. Iya. Betul, Iya. Desa. Contohnya tuh, contoh paling klasik itu kayak kalau misalnya kita ngelempar koin aja. Yes. Iya, poin kan cuma punya 2 gambar, 2 sisi lah, kayak angka sama gambarnya. Nah, itu tuh kalau misalnya kita ngelempar nih, tak, ya kan, tangkap. Ya. Nggak mungkin dong muncul dua-duanya, pasti salah satunya gitu. Itu tuh kejadian saling lepas. Betul. Jadi salah satunya aja yang ada. Itu ya. Yes. Terus contoh ke apa namanya? Contoh Yang lainnya? iya. Yang relate Oh, gitu. Iya, di kehidupan sehari-hari itu apa sih? iya. Aduh, lupa deh nih. Jelasin Ji. Ya, misalnya nih kita mau jajan, Oh. ya kan, mau jajan. Iya, relate tuh, relate banget tuh. Ya kan? Terus duit kita tipis, belum gajian tuh, belum cair. Belum cair, bahaya nih. Terus? Sisa 5.000. Aduh, 5.000 dapat apa tuh? Makanya Es teh, dapat es teh. Iya benar. Bisa, Jajanan kantin babi juga bisa. Iya. Nah tapi bingung nih. 20.000. Agak yang itu yang ciki-cikian guys. Oh, Apa yang mau masuk? bisa. Yang di Ziploc itu loh, yang kecil-kecil. Snack. Nah Iya. itu kan berarti sisa 2 nih. Pilihan kita yang 5.000 ada es teh sama es jeruk. Iya. Ada. Nah kita kan tinggal 5.000 nih uang ya. Iya. Melarat banget ya. Aduh ya kita suruh milih gitu loh. Nggak bisa dua-duanya kan, nggak bisa Iya. egois. Orang kita nggak punya duitnya. Kan Jadi satunya 5.000. salah satu, iya. Jadi kayak salah satu yang harus kita pilih, nggak bisa dua-duanya.
Iyo. Kalau Timo gimana Timo? Timo ngutang nggak? Iya dong, kok jadi ngutang? Ini kan peluang. Ya kan peluang untuk mengutang juga ya bisa ya. Jangan kan ngitung peluang dalam utang. Kita ngitung peluang kapan hujan datang aja kita juga bisa kok. Iya sih, Ah, bisa iya, sih jujur. baru tahu nih. Hitung cuaca sih. Biar bisa. ini ya bisa ngitung-ngitung ya mau kapan bawa sendal, kapan bawa kagak. Benar-benar. Bawa kagak, kapan gak bawa gitu maksudnya. Oh, keren juga ya. Berarti kalau belajar peluang nih berguna banget dong. Berguna Udah. dong. Terus coba mau kayak misalnya lu jelasin dah mau kalau misalnya peluang hujan sama nggak hujan tuh gimana mau kayak biar lebih jelas aja nih. Nah, misalnya nih, peluang hujan itu 0,4. Oke. Iya. Sementara peluang tidak hujan itu 0,6. Oh, Karena saling lepas, tinggal dijumlah aja. Gimana Ji jumlahinnya? Iya sih ya karena karena saling lepas jadi jumlahin aja jadi peluang hujan sama peluang tidak hujannya itu dijumlahin jadi 0,4 ditambah 0,6 ya tadi ya? Iya. Ya. Nah jadi 1 gitu. Oh, artinya salah satu tuh pasti kejadian ya. Iya. Kayak misalnya, Exactly. wah hari ini cerah banget, pasti nggak hujan. Ya gitu. Makanya kalau kita suka lihat di aplikasi BMKG kan sering bilang tuh kalau peluang hujan itu cuma 70% aja. Oh, itu sebenarnya ngasih info biar kita tuh kayak siap-siap bawa jas hujan, bawa sendal gitu ya. Iya sih, Bener. benar. Gue juga gitu sih kalau misalnya nggak ngelihat sekali aja pas hujan nih, payung nggak bawa, jas hujan nggak bawa, sendal nggak bawa, basah kuyup kayak kemarin waktu PL basah kuyup tuh baju gue tuh, Bener banget. Dan pas kehujanan kita nggak nyalain hujan ya. Iya. betul. Iya, padahal kayak kalau di BMKG itu udah pasti dikasih peringatannya ya dari hasil data peluangnya itu ya. Bener. Oh, Ya itu kalian aja sih yang ngambilin data-data dari BMKG-nya. siap. Si paling nggak pernah basah. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu tuh kita akhirnya bisa ngeliat tuh ya kalau tentang si peluang saling lepasnya ini ya. Betul banget. Tuh kan gampang kan guys sebenarnya dijelasin, nggak jadi muntaber, pusing vertigo, keringat dingin ya nggak? Aku aja langsung ngerti nih maksudnya kalau peluang saling lepas itu tentang gimana aja. Mantap kan? Terus oke, jadi kalau udah saling lepas, emang ada apa lagi peluang? Baru tahu nih aku soal banyak banget. Kejadian tidak saling lepas selanjutnya. Itu ya. Iya. Nah, jadi ini tuh kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan. Kayak gimana itu ya? Kayak misalnya siswa yang aktif di banyak kegiatan gitu gak sih? Bisa nggak tuh? Iya sih, bisa Ada ya? bisa. Ya kayak ikut OSIS, ikut eskul, sama ikut panitia, sama ikut capek. Pasti capek Semuanya ya, dibahas capek. Contohnya kayak gimana sih Mo? Coba jelasin dong. Kan lu nih yang paham nih. Lu nih yang paham nih. Gua gini, gua banget. Ya, Timo coba sering main game, tapi Timo pinter guys. Ya, coba jelasin Mo, coba Jadi, jelasin. jadi misalnya di satu sekolah itu, Ya. peluang siswa ikut OSIS itu 0,5. Oke. Peluang ikut olahraga 0,4, sementara peluang ikut OSIS dan olahraga adalah 0,2. Terus kalau misalnya gitu, Dijumlah dong kayak tadi. Jadi 0,9. Coba pikir secara logika. dipikir secara logika. Oh, itu Tapi bisa nggak sih kayak gitu? Apa salah? Apa sama aja kayak tadi sebelumnya yang saling lepas? Nah, misalnya di satu Ya. sekolah peluang siswa ikut OSIS itu adalah 0,5. oke. Peluang ikut olahraga 0,4. Oke. Sementara peluang ikut OSIS dan olahraga adalah 0,2. Sip. Lah berarti kalau misalnya pakai rumus yang tadi itu 0,9 gitu. Nah, itu kesalahan yang paling sering. Oh, itu gara-gara ini ya? Kayak gue tau dah, karena semuanya itu langsung ditambahin gitu loh. Padahal kan tadi ada kayak dua gitu loh. Ada yang ikut olahraga OSIS. Oh iya benar-benar sih, benar sih. Makanya dari situ harus dikurangi sama irisan. Jadi gini guys, rumusnya 0,5 Iya. ditambah 0,4 Sip. dikurang 0,2. Anjay. Berapa tuh? Mantap. 0,7. Nah, Oh jadi artinya peluang siswa ikut minimal salah satu kegiatan yang OSIS sama salah satunya itu tadi itu 0,7 gitu. nah Ya, iya betul benar. Anji. Oh
Ini banget ya, kepake banget ya kalau misalnya lagi kayak acara-acara PLKP ya. Iya sih. Kayak Iya benar-benar. waktu bulan apa ya guys? September. Bulan September kan pada kayak teman-teman OSIS tuh nyari-nyari eksternal yang waktunya tuh fleksibel. Jadi nyari yang kayak mereka tuh nggak ngikutin lebih dari beberapa kegiatan itu. Ini nggak apa-apa Ji? Apa-apa? Oke, aman. Aman, kesedak doang. Oh, Nah, gitu. makanya peluang itu bantu kita untuk ngambil keputusan lebih objektif. Oh gitu ya Mo. Iya. Juga nih Mo. Terus kalau gitu kita bisa ngebahas prediksi kehidupan sehari-hari kita dong. Berarti mau nggak mau kita harus tarik nih ke kehidupan sehari-hari. Iya, Lebih iya, gampang benar. aja gitu bahasnya. Setuju. Nah, kalau peluang seseorang aktif di banyak kegiatan besar, Iya. kemungkinan dia punya manajemen waktu yang baik. Dan yang paling penting itu adalah tanggung jawab. Yes. Berarti peluang itu tuh bukan kayak kita nebak-nebak doang gitu ya. Jadi kayak misal kayaknya hujan nih, wah kayaknya nih orang sibuk nih, wah kayaknya nih orang gak sibuk nih, lagi main doang nih, ini kayaknya nih. Nah gitu ya. Betul. Iya, peluang tuh sebenarnya buat alat mikir gitu lebih logis dan realistis aja. Jadi kayak data-data yang ada kita kumpulin, nah peluangnya berapa gitu. Kayak BMKG, ya gak? Benar. Kayaknya aku mulai paham nih guys tentang si kejadian tadi apa aja guys? Kejadian saling lepas sama kejadian tidak saling lepas. Oh, nah itu. Jadi Ya. kalau misalnya udah belajar tentang hal itu tuh aku jadi paham nih. Satunya itu kalau misalnya mau dihitung, dia tuh ngitungnya tuh harus dipisah dulu nih. Kalau yang misalnya ngikutin dua-duanya yang si Tidak saling tidak saling lepas. ya Tidak benar. sih? Ya. Nah, kalau yang saling lepas gas aja udah langsung tambah-tambahin. Tambahin. Oh, gitu ya. Asik juga ternyata si peluang-peluang ini ya. Terus kalau misalnya kayak gitu, kita kesimpulannya apa nih guys? Biar lebih paham lagi nih. Kejadian saling lepas tuh kejadian yang nggak bisa terjadi bersamaan, kayak contoh-contoh tadi ya, simpelnya koin lah ya buat nginget. Benar-benar setuju. Dan kejadian tidak saling lepas itu kejadian yang bisa terjadi secara barengan. Dan peluang itu bukan cuma angka, tapi alat bantu buat ambil keputusan. Oke, semoga setelah ini matematika nggak bikin kita diare lagi ya. Lebih nyerap gitu, lebih gampang masuk karena ditarik ke kehidupan sehari-hari. Itu kunci sih guys. Aku juga kalau belajar ya narik ke kehidupan sehari-hari biar gampang dipahami. Betul. Atau misalnya langsung bilang, aku gak bisa, Bumi maaf, gitu ya. Oh, mau awas nyembur. Ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu nih udah khatam banget nih peluang nih ya. Banget. Khatam banget. Karena ternyata kenapa ya? Karena ternyata matematika itu nggak sesusah itu guys. Kecil banget. Dan benar banget Desa, matematika juga sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, tinggal gimana cara kita memahaminya aja. Bam. Wah. Oke. Jadi kalau kalian udah sampai di sini, berarti kalian sudah mulai tertarik kepada matematika. Selamat! Kalian tidak jadi muntaber, vertigo, keringat dingin, kecemasan, dan lari-lari. Jadi akhir kata, terima kasih buat semua yang udah dengerin sampai akhir. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye.